Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Davi Madlaprilo dan NPM 2515061. Jadi pada kali ini saya akan membuat video untuk pengganti proyek mata kuliah aljabar matriks. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang ada pada di sini tab 1. Jadi langsung saja di sini subbabnya pertama itu skalar dengan nomor 1 itu buat variabel skalar x dan simpan suatu nilai skalar. Lalu tampilkan tipe data x, buat variabel skalar y dan simpan suatu nilai skalar. Tampilkan tipe data dari y, jumlahkan x plus y, habis itu buat variabel bernama x underscore float dan simpan suatu nilai desimal. Lalu jumlahkan x floatnya dengan y. Lalu tampilkan tipe data dari x float. Jadi langsung saja. Jadi yang pertama itu kita membuat dulu x-nya. Misal di sini x-nya itu sama dengan 5. Nah, lalu tadi tampilkan tipe data dari x. Jadi di bawahnya sini kita x dulu, baru kita run, coba kita run dulu di sini. Hasil 5. Nah, lalu bawahnya kita untuk mencari tipenya itu kita ketik di sini, tuliskan tipe di dalam kurung itu x. Nah, maka akan muncul tipe data dari x itu adalah integer, int di sini. Lalu buat variabel skalar y dan simpan suatu nilai skalar. Ini jadi sama aja kayak yang ini, sama aja kayak x sama dengan 5 di sini. Langsung aja di bawahnya di sini. Bedanya di sini kalau ininya tadi x, berarti di sini y. Y sama dengan, misalkan y di sini sama dengan 15. Terus kita bawahnya kita y untuk manggilnya. Kita run, hasilnya akan 15. Lalu bawahnya tadi itu tampilkan tipe data dari y. Sama aja kayak ini, bedanya di sini tipe y. Nah, tipe y itu adalah integer. Lalu selanjutnya jumlahkan x plus y. Jadi kita langsung bawahnya di sini kita tulis di sini py underscore sum sama dengan x plus y. Nah, run di sini. Oh ya, lupa sebentar. Kita panggil dulu py underscore sum. Nah, maka hasilnya ada 20. Karena kan di sini x-nya itu nilainya 5, di sini datanya 5 dan y itu 15. Maka hasilnya akan 20. Selanjutnya kita buat variabel bernama x float dan menyimpan satu nilai desimal. Maksudnya di bawahnya kita di sini x underscore float itu sama dengan misal 35 karena sama dengan 25 karena tadi dimintanya desimal maka koma 0. Lalu bawahnya x float. Nah, ini simpan. Lalu bawahnya jumlahkan x float dengan y. Tampilkan tipe data dari x float. Bawahnya sini itu float
float score sum itu sama dengan kita masukkan di sini ininya variabelnya x underscore float plus y. Oh ya, lupa. Float nah, hasilnya akan 40,0 dikarenakan di sini x floatnya itu 25,0 dan y-nya itu 15. Maka hasilnya 40. Lanjut di bawahnya. Lanjut itu kita tampilkan tipe data dari x float. Berarti type dalam kurung float tadi namanya float sum, float underscore sum. Nah, tipe datanya itu adalah float karena di sini nilainya itu desimal. Lanjut nomor 2 itu kita lakukan tahapan pada soal 1 dengan menggunakan TensorFlow. Jadi yang pertama-tama kita import dulu TensorFlow-nya. Jadi pertama-tama kita import TensorFlow stf. Nah, lalu bukan soal tadi. Jadi di sini tuh bisa langsung saja karena sini kan tf, maka variabelnya itu x underscore tf itu bentar, saya nggak lupa. Oh ini xtf dot variable oh ya gini, ini x habis itu koma buat lagi kotaknya x plus y koma floatnya berarti buat lagi kotak. Oh ya, x float plus y. Nah, bawahnya lagi kita tulis xtf x underscore kita run. Oh, error sebentar, variable error. Variable. Oh ya, salah tadi v-nya kecil. Maka hasilnya akan muncul array. Array-nya 5, 20 dan 40. Jadi ini yang isi dari array-nya itu sesuai sama yang di sini. X-nya 5, di sini 5. Habis itu x plus y-nya itu 20, di sini 20 dan x float plus y-nya 40 di sini. Dan tipe datanya float karena ini desimal. Lalu untuk shape-nya itu 3 1, jadi 3 ke bawah, satunya ke samping. Lanjut kita ke soal
ketiga, lakukan tahapan pada nomor 1 dengan menggunakan PyTorch. Sama saja kayak di atas. Kita pertama-tama itu kita import dulu torch. Sama seperti atas. Bedanya itu di sini pt, kita x-nya pt, x underscore pt atau PyTorch itu sama dengan torch dot tensor sama kayak yang atas. Jadi langsung saya jadi sini biar cepat langsung jadi di copy. Apa belum ditulis x x. Nah, akan muncul. Nah, hasilnya sama seperti yang atas. Bedanya ini menggunakan torch. Lanjut di sini subbabnya itu vectors and vector transposition. Jadi yang pertama itu kita membuat vektor x dengan ukuran 3x1. Jadi bawahnya. Berarti kita pertama itu importkan dulu numpy snp. Oke, bawahnya. Tadi disuruh membuat ukuran 3x1. Berarti x sama dengan np dot array dalam kurung gini. Angka pertamanya misalkan di sini 19, angka keduanya itu 9. Ada 9. So angka ketiganya misalnya di sini 71. Bisa kita sini. Nah, maka hasilnya akan gini. 19, 9 dan 71. Lalu di sini hitung panjang vektor x. Jadi untuk menghitung panjang vektor x itu kita tulis len dalam kurung x. Nah, maka akan keluar hasilnya 3. Jadi ukuran dari vektor x tadi itu di sini itu sama dengan 3. Oh, maksudnya panjang dari vektor x itu sama dengan 3. Karena len di sini itu untuk mengukur panjangnya. Lalu untuk bawahnya lagi itu tampilkan ukuran vektor. Berarti di sini x shape. Ya benar. Ukuran. Maafin tadi kalau untuk len itu untuk panjangnya. Dan kalau ininya, nah berarti x shape-nya berarti 3 di sini. Lanjut bawahnya itu data ukuran. Oh, tampilkan tipe data dari vektor x. Jadi gampang sini type dalam kurung x. Nah, tipe data dari x ini adalah numpy dot nd array. Lanjut bawahnya lagi itu akses elemen pertama dari vektor x. Jadi karena elemen pertamanya itu indeksnya adalah 0, maka di sini x kurung 0.
Nah, maka tadi elemen pertama dari vektor X itu adalah 19. Di sini 19. Dan bawahnya tampilkan tipe data elemen pertama dari X, dari vektor X. Jadi untuk tipe data dari vektor X ini itu adalah integer, karena sini sudah ada input integer. Jadi langsung ke soal berikutnya. Lakukan transpose pada vektor X dan simpan pada variabel xt. Jadi bawahnya itu x underscore t sama dengan tadi dimintanya berarti x titik t x t underscore benar. Sini xt underscore t. Nah, maka hasilnya array 19, 9, dan 71. Lalu bawahnya lagi itu tampilkan ukuran dari vektor x underscore t. Jadi di sini x underscore t untuk tadi ukuran dari itu. Jadi kalau ukuran tadi di sini kita menggunakan shape, berarti x t dot shape. Nah, ini ukurannya 3. Lalu kemudian bawahnya lagi lakukan transpose pada vektor y dan simpan pada variabel y underscore t. Berarti sama aja kayak yang ini. Di sini bedanya y underscore t sama dengan y titik t. Bawahnya lagi t. Bawahnya terus lagi y untuk memanggil underscore t. Bentar, ada yang salah. Objek t. Sebentar, ada ini. Sebentar. Ini t. Sebentar. Ini ada yang salah, sebentar. Untuk tampilan mirror, lakukan transpose y vektor y dan simpan pada variabel yt. Sebentar. Y. Oh, kayaknya ada kesalahan. For x ke
Oh iya, di sini karena ternyata belum ada ininya apa untuk variabel y-nya. Jadi sebentar. Jadi di sini misal y sama dengan PLA. Di sini angkanya kita ganti 6 9 6. Oke. Sini kita masukkan y underscore t sama dengan y dot t. Ini lagi y underscore t. Nah, maka akan muncul tadi karena sebelumnya saya belum membuat yang y-nya, baru ada x-nya tadi. Lanjut. Lalu kita di sini minta tampilkan ukurannya, sama aja kayak tadi, kayak gini. Jadi bedanya di sini y sama dengan y underscore t dot shape. Nah, hasilnya 3. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Lakukan soal nomor 2 menggunakan PyTorch dan TensorFlow. Jadi di sini pertama-tama itu kita import dulu torch-nya seperti biasa, karena di ini torch import torch sini PyTorch dan TensorFlow benar. Import torch as lalu lalu bawahnya kita langsung saja underscore pt itu sama dengan pt titik tensor titik tensor x punya lagi xpt x underscore pt ya. Nah, ini untuk tensor menggunakan torch-nya. Lalu kita lihat atasnya tadi apa aja yang ini. Oh, berarti kita membuat yang y-nya dulu. Sebentar. Y underscore pt sama dengan pt titik tensor y. Bawahnya itu y underscore pt. Nah, lalu itu tadi oh iya, shape-nya ya. Berarti y
x pt x underscore pt shape titik shape untuk melihat ukurannya. Nah, untuk size-nya sendiri itu 3 di sini. Lalu y-nya, y underscore pt titik shape. Nah, sama juga size juga sama dengan 3. Lalu di sini udah shape-nya udah. Berarti kita selanjutnya yang TensorFlow. Jadi pertama-tama kita import dulu TensorFlow stf. Sama seperti tadi. Sebentar. Oh gitu. TensorFlow x underscore tf itu sama dengan tf dot variable. Saya agak lupa variable berarti gini. Begini. Misalkan di sini 9 19 9 71 19 dan 71. Lalu lupa tutup dulu. Lalu kita tulis sini di type sama dengan tf titik int int32 tutup. Nah, ini bawahnya kita tulis x underscore tf. Oh maaf, berarti ini pakai print oh lupa, ada yang salah, variable tf. Nah, ini hasilnya. Tadi itu salah. Variabel 6. Maka hasilnya di sini untuk arraynya itu 9, 17 dan 71. Untuk tipenya itu integer. Lalu untuk shape-nya itu 3. Dan variabelnya di sini 0. Berarti lanjut ke oh ya, shape-nya dulu. Shape-nya berarti x underscore tf dot shape. Nah, ini putaran. Nah, shape-nya itu tensor 3. Lalu bawahnya lagi itu kita buat yang y underscore tf sama dengan
tf variable tf dot variable nah kita lihat yang y tadi itu 6 9 6 lagi, jadi 6 9 6. Nah lalu bawahnya print y underscore tf. Ada yang salah. Oh ininya salah, sebentar. Nah maka ini akan muncul di sini untuk array-nya itu di sini 696, untuk tipenya itu integer dan shape-nya itu 3. Jadi karena sudah lanjut ke lanjut ke subbab norms and unit vector. Jadi nomor 1 itu kita disuruh membuat vektor x dengan ukuran 3 kali 1. Lalu hitung nilai L2 norm dari vektor x. Jadi yang pertama-tama di sini kita import numpy dulu. Numpy snp. Nah, bawahnya itu kita disuruh buat array, berarti x sama dengan np titik array. Di sini langsung kita buat di sini salah. Misalkan di sini 1 3 dan 7. Lalu kita print kurung x. Nah ini masih, maka hasilnya 1 3 dan 7 di sini. Lalu hitung L2 norm dari vektor x. Berarti L2 berarti L2 norm ya. Lupa x titik set bukan sabar 6 L2 norm itu berarti kalau nggak salah itu L2 norm berarti 1 bintang kok 2 lalu plus di sini 3 bintangnya 2 kali 2 plus 7 bintangnya 2 kali bintang 2 L nya tutup, habis itu ini 0,5 enggak. Oh iya benar. Berarti di sini
hasil dari nilai L2 norm vektor X itu adalah 7,68 sekian. Lalu bawahnya, lalu di sini nomor 2 itu buat vektor dengan elemen 3, 4, lalu hitung L2 norm dari vektor V, lalu tampilkan unit vektor dari vektor V, hitung panjangnya juga habis itu. Jadi sama kayak yang atas tadi, kita import numpy, import numpy di sini 2. Berarti sama itu, berarti V dengan elemen 3. V sama dengan dengan np titik array habis itu bikin gini, jadi ininya itu 3 dan 4, 3,4. Lalu kita print V-nya, print V. Nah, maka akan muncul 3, 4. Lalu kita disuruh di sini tampilkan ukuran dari di sini. Hitung nilai L2 norm dari vektor V. Berarti lalu di sini kita menghitung nilai L2 norm dari vektor V, yaitu jadi sama norm sama dengan np dot linoc titik norm dari kurung V. Nah, lalu kita print bawahnya, print dalam kurung norm. Taruhan di sini. Nah, maka hasilnya itu adalah 5.0. Lanjut, kita di sini disuruh tampilkan unit vektor dari vektor V. Lanjut bawahnya di sini. Jadi untuk unit vektor itu pertama kita ketik di sini unit underscore V untuk membuat ini variabelnya dulu, sama dengan V dibagi per norm. Lalu kita bawahnya di sini print dalam kurung unit V, unit underscore V. Nah, maka hasilnya unitnya itu adalah 0,6 dan 0,8 dari 3 dan 4. Lanjut di bawah ini selanjutnya kita disuruh menghitung panjang unit vektor dari vektor V. Jadi untuk menghitungnya itu np map dot unit V, ya, unit V. Nah, kita enter di sini. Nah,
maka hasilnya itu float 64 dalam kurung 0.1. Jadi lanjut ke basis ortogonal dan ortonormal vektor. Yang pertama itu kita disuruh buat vektor i dengan elemennya 1 dan 0, dan vektor j dengan elemennya 0 dan 1. Lalu kita disuruh buktikan bahwa vektor i dan vektor j itu ortogonal. Jadi pertama-tama itu kita importkan numpy snp. Lalu kita buat dulu yang i sama dengan np titik array. Lalu kita masukkan 1 dan 0 kurung 1, 0. Lalu kita buat yang j. Yang j sama aja kayak yang i tulisannya. J sama dengan np titik array, lalu ya 0, 1. Nah, lalu kita print dulu di sini, print i, dan bawahnya kita print j. Nah, maka hasilnya akan ini 0, 1, 0 dan 0, 1. Lalu kita disuruh ngebuktiin ini apa? Ortogonal. Jadi bawahnya kita di sini, jadi kita dot underscore product. Nah, sudah enter, kita tap di sini. Nah, maka hasilnya 0. Maka karena hasilnya 0, maka dari j, i dan j ini adalah ortogonal. Situ. Lalu bawahnya kita disuruh bikin v yang berisikan 1 dan 2 dan w yang berisikan 2 dan min 1. Apakah ortogonal? Sama seperti yang atas, kita pertama-tama v sama dengan np dot array di sini isinya itu 1 dan 2, 1, 2. Lalu untuk w sini sama dengan np titik array dalam kurung nah di sini itu 2 dan min 1. 2, min 1. Nah, lalu kita print v dan w nya. Nah, ini dulu. Nah, ini sudah keluar. Lalu kita cek apakah ortogonal atau tidak. Ini kita copy aja yang atasnya karena sama. Bedanya di sini v dan w. Ini v, ininya w. Nah,
maka hasilnya adalah ini 0, yang mana berarti 1, 2 dan 2, 1, 2 min 1 ini adalah ortogonal juga. Lalu kita ke subbab matrik tensor, yang mana kita disuruh buat matrik X berukuran 2 kali 3 menggunakan NumPy. Lalu kita tampilkan ukuran dari matriks X, tampilkan seluruh elemen kolom pertama, lalu tampilkan seluruh elemen dari baris kedua. Jadi kita di sini import NumPy SNP seperti biasa. Habis itu kita buat di sini X sama dengan np titik array kurung gini. Oke. Habis itu kita masukin tiga angka. Misal di sini 66,54,24. Lalu kita buat lagi satu di sini. Kita masukkan juga 3 angka. Pertama misalkan 23,24 dan misalkan angka terakhirnya itu adalah 8 ya. Lalu bawahnya kita print X, print dalam kurung X. Nah, maka akan muncul array-nya ini. Selanjutnya itu kita tampilkan ukuran dari matriks X. Jadi kita di bawahnya kita print dalam kurung F, kita kurung di sini ukuran matriks X itu sama dengan shape kita print. Setelah ada yang salah, tapi yang salah. Sekarang di sini, nah, maka ukuran matriksnya adalah 2,3. Lalu kita disuruh tampilkan seluruh elemen dari kolom pertama dari matriks X. Oke, kita print di sini print di sini X titik 2,0. Nah, maka hasilnya adalah 66 dan 23. Sini 66, ini 23.
Lalu di sini tampilkan seluruh elemen dari baris kedua matriks X. Sama seperti ini. Print dalam kurung X itu koma 1. Nah, maka hasilnya 54, 54 dan 24, 24. Selanjutnya itu ulangi soal nomor 1 menggunakan PyTorch dan TensorFlow. Jadi pertama-tama kita di sini pakai yang PyTorch, maka kita import dulu torch. Nah, bawahnya itu sini xpt PyTorch xpt sama dengan torch tensor dan sini sama ininya, makanya copy aja. Nah, lalu bawahnya kita xpt x underscore tulis pt dulu. Nah, maka hasilnya akan gini. Lalu tadi setelah ini jadi kita mencari dari ukurannya atau shape-nya. Kita di sini tulis x underscore pt titik shape. Nah, maka torch size-nya adalah 2,3. 2 ke bawah dan 3 ke samping. Lalu setelah itu kita memunculkan ininya ya. Munculkan dan menampilkan seluruh elemen dari kolom pertama. Berarti x xpt dalam kurung itu sebentar, salah kurungnya 0, nah maka akan muncul hasil dari semua dari baris pertama. Lalu bawahnya x underscore pt sini 2, salah 1, nah lalu akan muncul dari 2, 3, 24 dan 8. Lanjut kita berarti menggunakan yang TensorFlow. Kita import dulu, import TensorFlow stf sama kita bikin di sini x underscore tf sama dengan tf variabel tf titik variabel. Kita copy lagi yang ininya karena akan sama ini yang kita pakai. Ya.
lalu kita tulis lagi TF. Nah, maka akan muncul di sini dengan shape-nya 2,3, tipenya integer, dan ini array-nya, lalu variabelnya di sini 0. Lalu karena tadi sudah ada ukurannya, maka nggak usah lagi ada. Lalu tampilkan seluruh elemen kolom pertama. Ini sebenarnya sama yang ini, dua ini. Bedanya sini xtf. X underscore tf. Nol koma. Nah, ini akan muncul sampai, nah ini integer, shape-nya 3, lalu bawahnya kita terus lagi x tf, sini 1 koma. Nah, maka akan muncul hasilnya shape-nya 3, 2, 3, 2, 4, dan 8. Kan ini udah selesai. Lalu kita ke subbab generic tensor notation. Notation. Di sini kita jelaskan tentang perintah ini, image pt sama dengan tors 0 zeros dalam kurung ini. Kita langsung copy aja misalnya di sini. Nah, jadi pada ini pada codingan ini yang bisa dijelaskan itu 32 itu menggambarkan atau melambangkan 32 gambar. Lalu untuk 28 itu adalah tinggi gambarnya sebanyak 28 piksel, dan 28-nya juga yang bawahnya sampingnya lagi itu menggambarkan lebar dari gambar, dan 3 di sini itu menggambarkan 3 warna, yaitu RGB, red, green, blue, yang mana akan menjadi warna-warna dasar untuk membangun image di sini. Lanjut kita ke subbab exercise on algebra data structure, yang mana kita suruh menyelesaikan soal berikut. Jadi langsung saja kita sini tulis x itu sama dengan kita import dulu, lupa import numpy snp, bawahnya x sama dengan np.array sini 25, kita 25 2 min 3 23. Oke, ini kita ini bikin kotak lagi. Jadi 28 2 nya koma 2 min 3 lalu koma min 23 min 23.
Lalu kita print X, dalam kurung X. Bentar. Yang salah. Oke, jadi gini, terus kita run, maka akan muncul 25, 2, min 3, min 23. Lalu kita di sini kita transposkan X, kita di sini bikin X underscore T sama dengan X, sorry, jadi X yang kecil, X kali T, X titik T. Keduanya kita print dalam kurung X underscore T. Kita run. Nah, maka hasilnya transpose dari yang ini tadi itu, maka akan menjadi 25, 2, min 3, dan 23, min 23. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.